Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi kedua, yaitu tentang ketentuan dan syarat sah wajib haji. Karena materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tata cara ibadah haji di Indonesia sendiri. Baiklah, langsung saja kita pelajari. Yang pertama adalah ketentuan ibadah haji. Ketentuan ibadah haji yang pertama adalah syarat ibadah haji itu sendiri. Haji dianggap sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga adalah balik ataupun udah dewasa. Yang keempat, atau merdeka dari budak. Hal ini tidak termasuk lagi sekarang karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Jadi setiap muslim bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kelima adalah istita'ah, kemampuan fisik dan keuangan, ilmu dan iman untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang terakhir, khusus muslimah harus dengan mahram atau orang yang dapat dipercaya. Nah, selanjutnya adalah rukun dan wajib haji. Dalam pelaksanaannya, rukun haji berbeda dengan wajib haji. Perbedaan dari keduanya adalah rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka wajibnya tidak sah. Sementara wajib haji adalah yang harus dilakukan juga dalam ibadah haji. Jika tidak dilakukan, hajinya tetap sah, tetapi diganti dengan denda atau dam. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Kedua adalah wukuf. Wukuf di Arafah merupakan inti dari berhaji yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di kawasan Arafah ini sejak tergelincirnya matahari hingga fajar menyingsing. Yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf merupakan gerakan berputar. Perlu diketahui, berkat gerakan berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan jutaan umat Islam ini menjadi penyebab terjadinya gelombang elektromagnetik. Untuk syarat tawaf sendiri, silakan dibaca buku pada halaman 152. Tawaf itu sendiri terbagi 5 macam. Yang pertama adalah tawaf qudum. Tawaf pertama ini ketika kita datang di Madinah. Yang kedua adalah tawaf ifadah, tawaf yang merupakan rukun dari ibadah haji. Yang ketiga adalah tawaf wada, tawaf perpisahan ketika meninggalkan Mekah. Yang keempat adalah tawaf nazar, tawaf karena adanya nazar. Yang kelima adalah tawaf sunnah, tawaf yang dapat dilakukan kapan saja. Yang selanjutnya dari rukun haji adalah sa'i. Sa'i berlari kecil di antara bukit Safa dan diakhiri bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah ini mengingatkan kita kepada perjuangan Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, ketika beliau ditinggalkan bersama putranya di lembah yang tandus oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar berlari ke bukit Safa untuk mencari air, tetapi setelah dipastikan tidak ada air, kemudian berlari lagi ke bukit Marwah. Di tempat ini juga tidak ada air, kemudian kembali lagi ke bukit Safa dengan harapan menemukan sumber air. Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 7 kali, kemudian Ismail menghentakkan kakinya, maka keluarlah air, sehingga Siti Hajar berteriak, "Zammi, Zammi." Hingga kini air tersebut dikenal dengan nama air Zam-Zam. Untuk syarat sa'i sendiri, silakan baca buku halaman 153. Selanjutnya adalah tahallul, mencukur rambut minimal 3 helai. Tahallul merupakan tanda berakhirnya proses ibadah haji. Dan selanjutnya adalah tertib dari ihram sampai tahallul. Jadi rukun haji ini harus dilaksanakan dari ihram hingga sampai tahallul. Itu dilakukan berurutan. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari miqat. Batas berdasarkan tempat ihram yaitu di Mekah itu sendiri pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu ihram zamani pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya adalah bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah lewat tengah malam. Apabila berjalan sebelum tengah malam di Muzdalifah, maka wajib dibayar denda atau dam. Yang selanjutnya adalah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Wajib tapi boleh diwakilkan kalau ada uzur. Melempar jumrah merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang selalu menggoda manusia.
Kisah ini berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menuju lokasi Jumratul Aqobah. Karena digoda oleh setan, beliau pun melemparinya dengan 7 kali lemparan kerikil. Setan pun pergi. Sampainya di Jumratul Wusta, Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali digoda oleh setan ketika melakukan ibadah. Kembali beliau melempari setan dengan 7 kali lemparan kerikil. Demikian juga ketika Nabi sampai di Jumratul Ula. Yang selanjutnya adalah melontar jumrah ula wusta Aqobah, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hal ini boleh diwakilkan, syaratnya silahkan dibaca buku halaman 154. Selanjutnya adalah mabit di Mina atau menginap, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah jika nafar awal. Disebut nafar awal karena jamaah haji keluar dari Mina setelah melontar jumrah pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari, atau tanggal 11, 13 jika nafar sani. Adapun nafar sani adalah keluar dari Mina setelah melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah pada tanggal 13 Zulhijjah. Kegiatan yang dilakukan selama mabit adalah mengumpulkan kerikil untuk melontar jumrah. Selanjutnya adalah tidak boleh melakukan larangan selama ihram. Larangan selama ihram ini silakan baca buku halaman 156. Yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan waktu akan meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah memotong kuku, rambut, dan kumis. Yang kedua adalah mandi sebelum ihram dan memakai wewangian. Yang ketiga adalah disunahkan memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Yang keempat adalah menyisir rambut dan jenggot. Yang kelima adalah salah sunat ihram. Yang keenam adalah memperbanyak membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di sini materi kita kali ini. Di bidang kurang Bapak mohon maaf. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang umroh. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.